Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa kembali dengan saya Pak Guru dalam pembelajaran tematik kelas 5 tema 9 subtema 3 benda-benda di sekitar kita, manusia dan benda-benda di lingkungannya pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, perhatikan penjelasan-penjelasan Pak Guru berikut ini. Pertama, muatan bahasa Indonesia. Rabu pagi, Edo bersiap-siap berangkat ke sekolah. Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya. Sebelum berangkat, Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya. Pagi itu, Edo berangkat sekolah. Tidak lupa, Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenai iklan. Edo dan teman-temannya mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh Bapak dan Ibu guru. Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk-bentuk iklan di media cetak. Sekarang kamu akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. Selanjutnya, mari bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 anak. Setelah mengamati iklan pada gambar berikut, diskusikan bersama kelompok kalian mengenai unsur-unsur iklan. Perhatikan iklan berikut ini. Dari pertanyaan tersebut, unsur iklan yang ada tadi adalah yang pertama, nama produk, yaitu payung lukis. Kedua, gambar yang menarik. Ketiga, kalimat iklan, yaitu kerajinan khas Tasik, Jawa Barat. Keempat, keunggulan produk dalam negeri. Terakhir, alamat pengiklan Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi itu termasuk unsur iklan. Selanjutnya, agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Untuk memperdalam penguatan kamu tentang iklan, lakukanlah latihan berikut. Perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut. Iklan tersebut adalah iklan sebuah penawaran mobil atau showroom, yaitu setelah kamu membaca iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di atas. Dari unsur-unsur tersebut, dari iklan tadi, yang pertama, nama produk adalah Toyota New Avanza. Kedua, gambar yang menarik yaitu gambar mobil Toyota Avanza. Ketiga, kalimat iklan yaitu Toyota termurah dan mudah. Terus yang kedua, bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? Ciri bahasa pada iklan baris yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga,
Membuat gambar tentang kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Gambar bisa seperti tampilan berikut. Setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan, Edo beristirahat. Dia pergi ke kantin dan membeli segelas teh manis. Edo memperhatikan ibu kantin membuat teh manis. Teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh, kemudian diaduk rata. Setelah itu ibu kantin selesai membuat teh manis. Diserahkannya teh manis tersebut kepada Edo dan Dayu. Setelah membayarnya, mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah. Anak-anak, kita akan memasuki muatan IPA, yaitu tentang jatunggal dan campuran. Kamu tentu masih ingat tentang pengelompokan jatunggal dan campuran. Jatunggal terdiri unsur dan senyawa. Saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo, berarti ibu kantin membuat suatu campuran. Campuran yang dibuat oleh ibu kantin yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarut. Kamu juga dapat membuat campuran sendiri. Misalnya, saat kamu membuat susu, kamu akan mencampurkan susu dengan air. Saat kamu membuatkan kopi untuk ayahmu, kamu akan mencampurkan kopi, gula, dan air. Pada dasarnya, suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa. Komposisi unsur-unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak tertentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan hidrogen. Selanjutnya, coba amati segelas air gula. Gula bercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air, termasuk campuran. Apakah peristiwa ini? Berikan penjelasannya. Penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan. Gula bercampur rata dengan air, campuran antara gula dengan air termasuk campuran homogen. Campuran homogen juga disebut dengan larutan. Jadi dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Selanjutnya, coba amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak, bukan? Termasuk campuran. Apakah peristiwa ini? Perhatikan penjelasan berikut. Campuran antara pasir dengan air termasuk campuran hidrogen. Mengapa pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air? Campuran hidrogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata, dan campuran ini disebut dengan campuran hidrogen. Sekarang kamu telah memahami tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran. Sekarang buat kelompok 5 orang, kemudian lakukan percobaan berikut dan perhatikan cara melakukannya dan alat-alat langkah serta buat kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan dengan menentukan jenis campuran. Terakhir, buat laporan hasil percobaan kalian. Sekarang perhatikan contoh laporan kegiatan percobaan campuran homogen dan hidrogen. Tujuan percobaan: menentukan jenis campuran beberapa benda. Alat dan bahan: 1. 4 buah gelas, 2. 4 buah sendok air, 3. minyak goreng, 4. pasir,
Selanjutnya, langkah-langkah percobaan. Pertama, menyiapkan 4 buah gelas beserta 4 buah sendok. 2. 1 gelas diisi dengan air minyak, kemudian diaduk menggunakan sendok. Gelas 2 diisi dengan tanah dan pasir, diaduk menggunakan sendok. Keempat, gelas 3 diisi air dan garam, diaduk menggunakan sendok. Gelas 4 diisi dengan air dan susu bubuk, diaduk menggunakan sendok. Keenam, mengamati keempat campuran tersebut. Kemudian menentukan campuran dan termasuk campuran hidrogen atau homogen. Selanjutnya perhatikan hasil dari percobaan. Gelas 1 dan air dan minyak tidak tercampur rata, sehingga termasuk campuran hidrogen. Gelas 2 tanah dan pasir hasil tidak tercampur rata, sehingga termasuk campuran hidrogen. Ketiga, gelas air dan garam tercampur rata, jadi termasuk campuran homogen. Gelas 4 air dan susu tidak tercampur rata, termasuk campuran hidrogen. Jadi kesimpulannya, terdapat 2 jenis campuran dalam percobaan yang telah dilakukan, yaitu campuran hidrogen yang terdiri dari campuran air dan minyak, dan campuran tanah dan pasir serta campuran air dan susu, dan campuran termasuk campuran homogen, yaitu air dan garam. Selanjutnya, Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera masuk kelas. Pak Guru menunjukkan batu batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil seni rupa daerah. Apa yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Jadi kita masuk muatan seni budaya dan prakarya. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki satu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Gambar-gambar berikut adalah contoh seni rupa daerah 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Di daerah kamu tinggal, apa karya seni rupa yang ada di daerahmu? Jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada di daerahmu. Uraikan dalam kolom berikut. Contoh, karya seni tradisional di daerah Jawa Tengah adalah batik Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan pusat penghasil batik. Terdapat berbagai motif batik yang dihasilkan di daerah ini. Ciri khas motif batik Pekalongan didominasi dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Warna batik Pekalongan ini juga beragam. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Mengandung simbol-simbol dan bermakna. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga, cirinya adalah corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh
budaya. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual yaitu untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media ekspresi cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Fungsi sosial sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, seni murni dan terapan. Pertama, seni murni, seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contoh, lukisan, dan patung. Kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contoh, batik, ukiran, kayu, dan gerabah. Kamu telah mengetahui tentang seni rupa daerah. Untuk lebih memahami tentang karya seni rupa daerah, ayo kita coba untuk mengerjakan latihan berikut. Pertama, sebutkan berbagai jenis karya seni rupa di daerah di Indonesia. Contoh jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang kedua, ciri-ciri umum karya seni rupa daerah bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya, latar belakang sejarah suatu wilayah. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi. Pertanyaan ketiga, sebutkan dua macam seni rupa berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terbagi dua, yaitu seni rupa murni dan terapan. Pertanyaan keempat, sebutkan tiga contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar kalian. Pertanyaan kelima, sebutkan fungsi karya seni rupa daerah. Fungsi karya seni daerah menjadi dua, yaitu ada fungsi individual dan fungsi sosial. Karya seni rupa daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki seni unik, sehingga berbeda dari daerah lain, mulai batik, tenun, songket, ukiran, anyaman, gerabah, hingga lukisan dan patung. Semuanya memiliki ciri tradisional daerahnya masing-masing. Beragamnya karya seni rupa daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Sekarang coba kamu diskusikan bersama kelompok kalian apa yang harus kalian lakukan dengan banyaknya ragam seni rupa di Indonesia. Mengapa demikian? Tulislah hasil diskusi dalam kolom berikut. Yang pertama, kita harus menghormati keanekaragaman karya seni tersebut dengan jalan menunjukkan sikap. 1. Ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan keanekaragaman karya seni. Kedua, tidak menganggap karya seni daerah sendiri yang paling baik. Ketiga, tidak meremehkan karya seni daerah lain. Keempat, mempelajari berbagai karya seni tradisional. Yang kelima, menonton atau menikmati hasil karya seni. Selanjutnya, coba perhatikan baju batik yang dimiliki oleh orang tua kalian. Tentunya ada keragaman bentuk dan motif. Apakah yang mempengaruhi perbedaan motif setiap kain batik? Kedua, adakah ciri khas motif kain batik yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain? Diskusikan dengan orang tua kalian ciri khas kain batik dari beberapa daerah. Tulislah pada kolom berikut atau pada tugas. Contoh nomor 1, Pekalongan. Ciri khas batik adalah permainan warna yang
menarik, dan bermacam-macam. Satu lembar kain batik bisa memiliki banyak warna sekaligus. Kedua, Madura. Batik Madura memiliki warna tegas dan berani, merah, hijau, dan biru. Beberapa corak yang merupakan ciri khas Madura adalah kerapen sapeh, kempeng saladere, keong mas, dan gorek basi. Cirebon, ciri-ciri batik Cirebon biasanya coraknya dinominasi warna hitam, kuning dengan warna dasar krim. Batik Solo memiliki warna dominan coklat, soga, kekuningan. Batik Solo memiliki ciri khas geometris pada batiknya. Contohnya Sidomukti, Sidoluruh, dan Sidoasih. Yang kelima, batik Tasikmalaya. Secara umum, batik khas Tasikmalaya menampilkan warna dan motif yang menunjukkan kesederhanaan apa adanya, terbuka, dan komunikatif, serta beragam. Itulah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan berkarya.